Baik adik-adik, itulah tadi pembahasan soal. Dimulai dari pembahasan soal TPS untuk UTBK SBMPTN kelas 12. Ada juga soal pembahasan untuk kelas 7 dan kelas 8 dengan pola persiapan akhir semester. Semoga bermanfaat adik-adik. Senang sekali kami bisa memberikan materi pembahasan ini. Adik-adik tetap stay di rumah ya. Selalu jaga kesehatan, semoga sehat selalu sekeluarga di rumah. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam Ganesha Operation. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Kakak harap kita semua selalu sehat sekeluarga, amin. Adik-adik, di hari yang baik ini kita belajar bareng yuk dalam program belajar di rumah bersama Ganesha Operation. Program edukasi ini spesial terselenggara oleh kerjasama Dignas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mataram, Lombok TV, dan bimbingan belajar Ganesha Operation. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu nama kakak Ricky Ricardo, di GO inisial kakak RK. Oke, panggilnya ke RK aja. Baik adik-adik, kita akan membahas beberapa soal di Mapel Bahasa Indonesia ini. Yang pertama UTBK SBMPTN, jadi ada TPS Bahasa Indonesia. Tentu saja ini adalah sebuah soal yang sangat menarik. Mari kita lihat soalnya yuk, yang pertama. Mari kita lihat soal di sana adik-adik. Di sini tentang kalimat yang tidak baku. Jadi kita cermati dulu yuk kalimatnya. Ketika masih banyak orang-orang mengkhawatirkan ancaman virus corona baru, maka kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, terutama ke Bali. Kalimat tersebut tidak baku karena alasan berikut. Nah, jadi ada opsi A sampai E adik-adik. Kalau berbicara tentang kalimat tidak baku, maka mari yuk kita bahas sama-sama. Judulnya dulu, kalimat efektif atau kalimat baku. Oke, pelajaran ini sangat menarik, materinya sudah dimulai dari kelas 7 SMP loh adik-adik. Baik, kalimat efektif pertama ada beberapa ciri yang utama. Yang pertama, kalau dia kalimat efektif, ciri utamanya adalah harus hemat, berarti tidak boleh boros. Hemat kata. Nah, misal ya, hemat kata yang kakak maksud itu seperti apa? Ada kata misalnya semua siswa. Tuh, hemat gak nih? Boros ya. Sudah ada jamak semua, terus ketemu lagi jamak, berarti double. Yang seperti ini harusnya adik coret satu, semua siswa. Begitu saja, cukup. Yang berikutnya adik-adik, hemat kata yang kedua adalah, ciri yang kedua adalah hemat kata yang pertama. Yang keduanya adalah harus memiliki struktur inti. Struktur inti dalam kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Oke? Kedua ini harus ada, tidak boleh hilang salah satunya. Nah, misalnya ada contoh kalimat begini. Karena hujan, ada koma ya batasnya, maka ia telat. Sepertinya dalam kalimat ini tidak ada masalah, tapi kalau kita analisis lebih jauh lagi adik-adik, dari mulai anak kalimatnya ini ada kata hubung, berarti ini polanya keterangan. Setelah itu ada batas koma, ketemu lagi kata hubung. Maka yang seperti ini sampai dengan titik batas akhirnya juga merupakan keterangan. Tentu saja kalimat ini tidak baku. Mengapa? Karena tidak ditemukan subjek dan predikat. Artinya ada yang salah dalam kalimat ini. Nah, untuk menganalisisnya, bagaimana agar kalimat ini baku? Tentu saja harus dicoret kata hubung maka, sehingga di dalam kalimat ini akan muncul subjek, yaitu ia, dan predikatnya telat. Begitu. Barulah kalimatnya efektif. Kita kembali ke soal yuk, mari kita lihat sama-sama. Dari awal kalimatnya ini ada kalimat ketika masih banyak bla 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 sampai dengan baru. Jadi kita tandain ya, dari mulai ketika sampai baru koma. Jelas adik-adik, ini adalah anak kalimat ya. Berarti kita tulis dulu ini keterangan. Berikutnya setelah ada tanda koma, ada kata maka.
Nah, ini dia. Berarti mirip dengan yang kedua ya. Struktur inti subjek predikatnya jadi hilang deh. Oleh sebab itu, maka kalimat ini sudah pasti salah karena ada konjungsi maka. Di kalimat yang pertama tadi juga adik-adik bisa temukan katanya begini, banyak orang-orang. Otomatis ini juga tidak efektif karena boros ya. Banyak orang-orang. Kakak tulis di sini. Nah, jelas ini merupakan contoh kalimat tidak efektif. Harusnya dihilangkan salah satunya. Kalau kita lihat di opsi jawaban, misalnya yang A, pemakaian kata ketika, tentu saja nggak ada masalah di opsi A. Yang B, tidak hemat kata, karena ada kata banyak orang-orang. Dan ada penulisan kata corona. Corona di sana nggak ada masalah karena sudah di Indonesia kan. Berarti B kurang tepat. Yang C, pemakaian kata ketika. Dalam kalimat ini tidak ada masalah. Opsi D, tidak hemat karena ada banyak orang-orang. Dan penggunaan kata maka. Nah, yang tadi kita lihat di depan. Oke. Dan yang E, pemakaian kata ketika. Kata ketika tidak ada masalah dalam contoh di soal ini. Oleh sebab itu adik-adik, tentu saja jawaban yang paling tepat adalah delta, domba. Oke? Oke. Itu soal yang pertama untuk TPS verbal bahasa Indonesia. Bagaimana adik-adik? Mudah banget ya? Oke, kita lanjut yuk untuk soal UTBK yang berikutnya. Oke, kakak bacakan dulu yuk. Ini soalnya tentang perbaikan kalimat. Sebenarnya mirip-mirip sih dengan yang pertama tadi. Di sini disajikan satu buah paragraf yang luar biasa. Agak panjang ya adik-adik. Mohon maklum karena soal UTBK SBMPTN biasanya teksnya panjang-panjang. Tapi sebenarnya tidak serumit itu kok. Nah, di sini dia tanya, kalimat 1 dalam bacaan tersebut katanya akan menjadi baku apabila diperbaiki dengan cara yang seperti apa? Mari kita lihat yuk, kalimat satunya aja kan. Kakak tulis dulu, perbaikan. Perbaikan kalimat. Oke. Kalau dia minta perbaikan kalimat baku, tentu saja dilihat dulu di sini. Pola kalimatnya sudah tepat atau belum? Kita lihat kalimat 1. Baik. Di kalimat satunya ini ada kalimat untuk memantau tinggi muka air dan debit yang menggunakan telemetri atau pengukuran jarak jauh serta sistem informasi. Nah, jadi panjang banget tuh. Dari mulai kata untuk, cari batas komanya. Setelah itu adik-adik perhatikan di sana. Setelah koma, anak kalimat ini ada konjungsi maka. Tandain lagi. Mirip kan dengan yang contoh yang pertama tadi? Oke, maka. Selanjutnya ada telah bla bla bla. Telah dikembangkan. Nah, telah dikembangkan alat untuk memantau banjir. Alat untuk memantau banjir, bla 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 titik. Oke? Kita tandain dulu. Secara analisis struktural, kalau membahas soal seperti ini adik-adik tidak bisa pakai perasaan ya. Bahaya. Di sini jelas menjawabnya agar tepat, tentu kita harus menggunakan pola. Dari mulai awal kalimatnya ada kata hubung untuk, berarti ini anak kalimatnya. Berarti kita tandain dulu ini posisinya atau polanya adalah keterangan. Sampai di sini paham ya? Oke, lanjut. Setelah itu ketemu lagi kata hubung setelah batas koma. Nah, kalau maka ini tidak dihapus, maka nanti sampai akhir kalimatnya juga tetap ini unsurnya keterangan. So, yang begini adik-adik, makanya ini harus dihapus, harus dihilangkan dari sini. Kalau dia dihilangkan, maka muncul subjek dan predikatnya. Kita tandain ya. Telah dikembangkan. Oh, ini menarik. Berarti polanya predikat duluan. Inversi dong ya namanya. Subjeknya muncul kemudian. Dari alat sampai titik adalah subjek. Berarti predikat mendahului subjek. Tidak masalah ya, nggak apa-apa. Yang penting unsur intinya ada, yaitu subjek dan predikat. Berarti kita lihat di pertanyaannya, mari kita lihat lagi. Agar kalimat satu ini benar atau baku, memperbaikinya adalah dengan cara, tentu saja jawabannya menghilangkan kata maka. Jawabannya adalah
domba. Nah, mudah banget kan? Kelihatannya di soal tadi panjang sekali, ternyata kalau sudah paham konsep dasarnya dan konsep berpikir kreatifnya, maka menjawab yang seperti ini sangat mudah. Oke adik-adik, itu soal nomor 2 TPS Bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lihat tipikal soal nomor 3. Ini menarik. Soal ini bertanya tentang inti kalimat. Nanti adik-adik akan ketemu kalimat luas, kalimat yang panjang-panjang, subjek predikatnya ada mungkin unsur lain seperti objek atau pelengkap atau keterangan. Di situ nanti diminta inti kalimat. Nah, konsep dasarnya nanti kakak jelaskan untuk mencari inti kalimat. Ayo kita lihat soalnya. Cermati kalimat berikut. Walaupun rumah koruptor itu telah disita pengadilan, mantan menteri itu tetap memiliki kekayaan yang luar biasa besarnya. Wow, tajir banget artinya. Oke, mari kita lihat yuk analisis kalimatnya. Kakak bahas dulu materinya tentang inti kalimat. Boleh disebut inti kalimat atau dibalik kalimat inti, sama saja. Berarti nanti di sini adik-adik harus mencari inti apa? Inti pola subjek dan inti pola predikat. Nah, ada subjeknya, ada predikatnya. Ini yang pertama ya. Inti subjek, inti predikat harus ada. Selanjutnya, adik-adik, kalau mencari inti kalimat itu tidak boleh ada unsur keterangan. Oke, yang kedua, abaikan atau buang atau tidak boleh ya, atau abaikan saja deh. Abaikan unsur keterangan dan unsur perluasan. Oke. Apa sih Kak unsur keterangan yang dimaksud ini? Misal, unsur keterangan itu terdiri dari 2 hal ya. Yang pertama ada disebut konjungsi. Masih ingat ya Dek, konjungsi itu apa? Konjungsi adalah kata hubung. Oke. Dan ada juga yang disebut preposisi. Apa itu preposisi? Kata depan. Oke, mantap. Sekarang, konjungsi. Apa aja contohnya yang dia masuk ke dalam pola atau unsur keterangan? Yang pertama ada ketika, gitu ya. Agar, untuk. Apalagi misalnya karena. Jadi di dalam unsur kalimat kalau ketemu konjungsi begini berarti masuk ke dalam pola keterangan. Berikutnya preposisi. Kalau untuk preposisi artinya kata depan. Preposisi ini adik-adik kata depan seperti di yang ada spasinya, dari, ke, pada, oleh, dan lain-lain. Banyak ya, ini contoh saja. Kalau unsur perluasan itu biasanya yang pakai yang. Ini dia di dalam kurung yang. Oke, ini dia abaikan unsur keterangan yang dimaksud. Selanjutnya adik-adik, kita lihat lagi kalimatnya. Oke, cermati kalimatnya di sini. Walaupun, nah ini ya, dari mulai kalimatnya walaupun, cari batas komanya. Oke, berarti ini polanya kalau diawali kata hubung berarti keterangan. That's right, keterangan. Setelah itu ada lanjutannya, mantan menteri. Berarti dari kata mantan sampai menteri ini adalah subjek. Tandain dulu. Pelan-pelan aja ya, yang penting paham. Subjek. Oke, selanjutnya tetap memiliki. Berarti inilah predikatnya. Mantap. Selanjutnya kekayaan yang luar biasa. Berarti ini objeknya. Tahu dari mana? Karena predikatnya kalau kita lihat di sini inti predikatnya pakai memiliki ya, berarti imbuhan Berarti bisa diubah jadi di kalau dipasifkan. Oke? Kekayaan sampai besarnya titik itu adalah objek. Kenapa objek? Karena predikatnya pakai imbuhan Oke. Kalau kita lihat di sini berdasarkan materi yang kakak jelaskan tadi, mari kita lihat di sini harus mencari inti subjek dan inti predikat. Berarti keterangannya kita hapus ya. Walaupun sampai koma itu nggak boleh diambil. Jadi ini harus diabaikan.
Kita coret aja deh. Nah, hapus. Oke. Berarti subjeknya adalah mantan menteri. Selanjutnya inti predikatnya adalah memiliki. Berarti mantan menteri memiliki. Dari sini aja udah kelihatan inti S dan inti P. Yang mana di opsi jawabannya? Mari kita lihat. Mantan menteri memiliki. Hanya ada di satu opsi, yaitu opsi jawabannya adalah E. Itu dia jawabannya. Oke, ingat konsepnya ya. Sederhana bukan? Kalau misalnya mencari inti kalimat, harus cari subjek dan predikatnya saja. Jangan sampai terjebak di unsur keterangan atau unsur perluasan. Gampang ya? Itu untuk soal nomor 3 TPS Bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut yuk. Nah, ini menarik nih. Tentang kalimat. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Tentu saja ini adalah penyusun paragraf. Oke, sekarang adik-adik cermati dulu yuk. Kalimat-kalimatnya ini ada kalimat utama dan penjelas. Kalimat utamanya tentang penularan DBD. Oke, demam berdarah dengue terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Oke, betina. Selanjutnya ada kalimat-kalimat penjelasnya, ada 6 ya. Jadi di kalimat penjelas nomor 1 sampai nomor 6. Pertanyaannya kita lihat, kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama. Artinya ada kalimat penjelas yang tidak pas dengan kalimat utama. Mari kita lihat satu-satu yuk, yang ini langsung aja. 1. Oke, kita lihat kalimat utama. Konsep kalimat utama ini dia adalah informasi umum yang nanti akan dijabarkan atau dijelaskan pada kalimat penjelas. Dan ada kalimat penjelas. Ini materinya dulu. Oke. Jadi kalimat utama itu tadi harus berisi informasi umum ya, Dek. Informasi umum. Sedangkan kalimat penjelas ini berisi informasi detail. Berupa contoh biasanya. Informasi penjelas atau contoh, detail, atau penjelasan kalau dari sini kita lihat. Rincian. Nah, itu dia. Dan rincian. Oke, kalimat penjelas wajib harus nyambung atau harus menuju sama dengan bahasan yang ada di kalimat utama. Tidak boleh berlari. Kalau dia lari dari informasi umum atau kalimat utama, maka kalimat penjelas itu disebut kalimat yang tidak padu atau yang tidak nyambung. Oke, mari kita lihat yuk. Langsung kita seleksi satu-satu. Kita lihat lagi ke soalnya yuk. Oke. Penularan DBD itu kata kunci di kalimat utama. 1. Nyamuk ini sebelumnya telah membawa virus dalam tubuhnya melalui penderita DBD lain. Oke, 1 berarti nyambung ya. Yang kedua, virus ini kemungkinan muncul akibat pengaruh musim atau alam serta perilaku manusia. Oke, tentang penularan juga. Yang ketiga, penyakit DBD sering terjadi di daerah tropis dan muncul pada musim penghujan. Oke. 4. Nyamuk tersebut berasal dari Brasil. Lah, tiba-tiba ini asal nyamuk tersebut. Mencurigakan sekali ya kalimat 4 ini. Berarti kalimat 4 ini nggak cocok. Berikutnya, 5. Orang yang berisiko terkena demam berdarah adalah anak-anak yang berusia di bawah 15 tahun. Oke, masih nyambung dengan kalimat utama. Dan kalimat nomor 6. Orang yang tinggal di lingkungan lembab dan bersih serta terjaga ventilasinya berpotensi terkena DBD. Kayaknya ini lari deh. Bukankah penyakit yang ditularkan melalui DBD ini suka dengan lingkungan yang kotor biasanya ya, yang ventilasinya selalu terbuka, yang biasanya tergenang air dan lain-lain. Maka jawabannya itu adalah kalau kita perhatikan ada di kalimat 4 dan di kalimat 6. Jawabannya adalah E. Itu dia sesuai soal kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama. Oke, mantap. Jadi perlu memang benar-benar analisis yang tajam mengenai kalimat-kalimat penjelas ini. Kalau ditanya yang tidak mendukung, berarti dicari saja kalimat yang tidak mengacu kepada kalimat utama. Aman ya adik-adik? Itu untuk soal nomor 4. Selanjutnya yuk. Ini soal nomor 5 TPS Bahasa Indonesia untuk UTBK SBMPTN. Adik-adik
tahu sendiri kalau TPS ini adik-adik punya waktu berapa menit, satu soalnya itu setara 1,3 menitan ya. Nah, jadi memang benar-benar harus mengerjakannya dengan penuh energi, harus optimal waktunya kalau bisa menggunakan waktu yang sangat singkat, tapi benar ya. Oke, adik-adik, kakak lihat di soal nomor 5 ini sama tentang paragraf juga. Ayo kita lihat dulu, radioaktif katanya, bukan satu-satunya bla 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 bla. Jadi ada 5 kalimat di sini adik-adik. Pertanyaannya kita baca dulu, kalimat yang tidak efektif pada paragraf tersebut ada di nomor berapa? Nah, ini seru. Adik-adik, kita harus analisis satu-satu. Materinya tentang kalimat efektif, sama seperti yang tadi nih. Oke. Di awal sudah kakak jelaskan bahwa kalimat efektif ini syarat utamanya adalah 1. Harus berstruktur inti ya. Berstruktur inti. Simple sebenarnya bahasa Indonesia itu. Ada subjek, ada predikat. Sama seperti bahasa Inggris ada subjek, ada verbnya. Begitu ya. Jadi dasar penyusun dari sebuah kalimat yang efektif itu ada subjek, ada predikat. Itu aja dulu ya. Berstruktur inti, subjek, dan predikat. Kalau hilang salah satu di antara ini maka tidak efektif. Apalagi kalau hilang dua-duanya. Berikutnya, nomor 2. Dalam sebuah kalimat efektif itu adik-adik harus diperhatikan benar-benar tentang apa tadi? Hemat kata. Jadi jangan sampai kata yang muncul itu boros. Sudah boros, biasanya nggak baku pula. Nah itu jadinya parah banget ya. Kita analisis yuk. Di paragraf ini kalimat mana sih yang termasuk kalimat tidak efektif? Kalimat nomor 1, radioaktif, subjek, predikatnya bukan satu-satunya. Oke, ada subjek, ada predikat, aman. Tulisannya juga baku semua. Kalimat nomor 2, para ilmuwan sebelumnya, subjek ya, para ilmuwan, sebelumnya juga pernah menemukan, berarti ada predikatnya, menemukan. Berarti kalimat nomor 2 aman ya dek. Penulisan Palung Mariananya juga benar tuh, kapital awalnya. Coba kita lihat soal nomor 3. Yang lebih mengkhawatirkan, berarti keterangan ya. Tiba-tiba ada koma, ada pada studi yang dipublikasikan. Ah, ini dia, kelihatan. Mari kita lihat kalimat nomor 3. Ini mencurigakan sekali adik-adik. Saya tandain dulu kalimat nomor 3. Oke. Nah, di situ kalau kita lihat dari mulai yang pertama yang lebih mengkhawatirkan, berarti keterangan ya. Dari kata yang lebih mengkhawatirkan bla 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 batas koma. Jadi kita tandain dulu ini posisinya atau polanya sebagai keterangan. Setelah itu adik-adik kita ingat kembali tadi ada kata pada studi yang. Pada studi yang bla 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 bla. Sudah jelas adik-adik? Kalau setelah koma itu ketemu kata hubung atau kata depan, maka di dalam kalimat ini sudah otomatis polanya ini bukan subjek tapi menjadi keterangan. Jadi nggak efektif. Bagaimana agar efektif? Kalau kalimat ini mau diefektifkan maka harus menghilangkan pada. Ketemu satu, baru satu nih. Jadi kalimat yang nomor 3 itu tidak efektif karena ada preposisi pada. Selanjutnya, di kalimat 4, faktanya, keterangan, hampir 75% udang yang diteliti, oke, itu subjek, mengandung setidaknya, berarti itu predikat, berarti kalimat 4 aman. Dan bagaimana untuk kalimat nomor 5? Tiba-tiba di awal kalimatnya langsung ada kata-kata menunjukkan, berarti dia predikat. Tidak ada subjek kalau di sini ya. Bahwa pengaruh manusia itu objek. Nah, berarti otomatis ketemu nih. Kalimat nomor 5 ini strukturnya juga tidak tepat. Mengapa? Karena tiba-tiba langsung muncul menunjukkan bahwa dan seterusnya. Oke.
Menunjukkan di sini adik-adik kalau kita lihat secara analisis struktural, maka menunjukkan di sini unsurnya sebagai predikat. Bahwa sampai kalimatnya ini usai, ini adalah sebagai objek. Oke? Nah, udah kelihatan. Di sini tidak efektif kalimat nomor 5 karena tidak ada unsur subjek. Hanya ada unsur predikat. Berarti subjeknya mana gitu. Jelas, jawaban dari soal yang kelima ini, kalimat tidak efektifnya kalau kita lihat di soal, di pertanyaan, yang tidak efektif ada pada opsi domba 3 dan 5. Oke, D jawabannya. Alright. 5 soal sudah kita bedah untuk TPS Bahasa Indonesia. Bagaimana adik-adik? Tentu saja menarik sekali bukan? Pembahasan yang pertama untuk TPS Bahasa Indonesia. Berikutnya adik-adik, kakak akan sajikan soal-soal kelas 7 SMP untuk persiapan menghadapi penilaian akhir semester. Kakak bacakan dulu soalnya. Di sini ada kalimat ya, adik-adik kelas 7. Siapkan bukunya mungkin, pulpennya. Salin dulu boleh kalimatnya. Ada kalimat Faruk bermain bola di halaman. Simpel sekali soalnya. Pertanyaannya kalimat tunggal ini katanya berpola sebagai apa saja? Begitu. Mari. Oke, Faruk bermain bola di halaman. Kalimat tunggalnya berpola. Mari kita lihat. Pola kalimat. Tuh, kelas 7 ya. Kelas 7 sudah belajar tentang pola kalimat loh adik-adik. Malah dari kelas 5 SD loh, ya kan? Ayo kita bahas yuk. Pola kalimat. Dari kalimat Faruk bermain bola di halaman. Siapa yang masih ingat mana subjek? Di halaman. Kalimat simplex ini, mudah sekali. Oke. Subjek yang mana? Faruk ya, pinter. Predikatnya bermain. Oke, betul. Mudah banget ini. Bola di halaman. Kalau di halaman, Kak ini keterangan. Betul. Bagaimana dengan bola? Ini objek? Betul? Bukan. Ternyata ini bukan objek. Ini namanya pelengkap adik-adik. Oke. Ya. Bukan objek, tapi dia komplement atau pelengkap. Kenapa bisa begitu, Kak? Karena begini. The king-nya kakak munculkan sekarang. Hati-hati adik-adik ya. Menentukan mana yang objek, mana yang pelengkap, itu harus lihat predikatnya. Oke, the king-nya adalah lihat predikat. Kalau predikatnya berawalan me atau predikatnya berawalan ber, ini kejadiannya bisa beda ya. Kalau predikat me, apa hasilnya? Setelah itu wajib diikuti objek. Itu kalau predikatnya me. Kalau predikatnya ber, maka nanti akan diikuti pelengkap. Komplement. Oke. Nah ini dia. Lihat predikatnya. Nah, simpel kan ya? Oke, contoh misalnya yang kayak tadi. Kalau predikatnya bermain, berarti pakai ber ya. Ber ini adik-adik sudah pasti tidak mungkin ada objek dalam kalimat ini. Beda kalau dia pakai me, misalnya Faruk memainkan, gitu ya. Misalnya kalimatnya, predikatnya diganti. Faruk memainkan bola. Kalau predikatnya pakai me seperti ini, baru setelah itu ada objeknya. Berarti kalau kita lihat di pertanyaan yang ada di soal, pola kalimatnya, maka kalimat tunggalnya adalah subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Jawabannya adalah domba. Gimana? Sudah paham ya adik-adik? Untuk persiapan pasnya nanti jangan sampai keliru ya. Bahwa ketika predikatnya itu bukan imbuhan me, maka tidak mungkin ada objek di dalam kalimat itu. Oke, clear ya? Nama bahasannya ini adalah kalimat
transitif. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada soal nomor 2, masih kelas 7 SMP untuk persiapan PAS. Adik-adik kelas 7 masih siapkan pulpennya, siapkan juga catatannya. Di sini unik sekali tentang ciri kebahasaan kalau adik-adik mempelajari teks ya. Tentang kata berimbuhan yang berjenis kata benda, berarti jenis-jenis kata. Oke? Untuk menjawab soal ini adik-adik tentu saja harus ada pemahaman konsep dasar terlebih dahulu ya. Setelah itu baru nanti kakak berikan konsep dekingnya di Ganesha Operation. Kita lihat kata berimbuhan yang berjenis kata benda. Sekarang mari perhatikan materi yang berikut ini. Jenis kata. Oke. Sama di seluruh dunia jenis kata ini sama ya adik-adik. Kita hias dulu biar cantik. Oke, jenis kata yang pertama adik-adik, ada yang disebut kata benda. Kalau dalam istilah linguistiknya namanya nomina. Oke, ada yang disebut benda mati, uang, gak bisa gerak dia ya. Ada benda hidup, sapi. Ada sesuatu yang dianggap benda, yang absurd ya, misalnya rapat dan lain-lain. Ada yang menarik loh adik-adik. Ada satu lagi, kalau dia kata berimbuhan yang jenisnya kata benda, apa saja? Misalnya ada imbuhan ke, an. Ada lagi nanti imbuhan pe, an. Ada imbuhan per, an. Dan ada akhiran an. Sesuatu yang diawali ke an, pe an, per an, dan akhiran an itu akan membentuk jenis kata benda. Oke? Ini untuk nomina. Berikutnya ada kata kerja atau disebut verba ya. Kata kerja, istilah linguistiknya itu verba. Apa saja contohnya kalau kata kerja itu? Misalnya minum, gitu ya. Tidur, bertelur, gitu ya. Bermain, gitu ya. Nah, oke. Ini adalah kata kerja. Imbuhannya kalau diminta, nah ini imbuhan. Nah, kalau untuk kata kerja, imbuhannya apa saja sih Kak? Ada awalan me, ada awalan ber, ada akhiran kan, ada akhiran i. Nah, itu dia. Ada awalan di, ada awalan ter. Gitu. Gampang kan ingatnya? Itu untuk kata kerja. Ada juga kata sifat. Atau istilah linguistiknya adalah adjektiva, adj ya. Adjektiva. Nah, cara menghafal kata sifat ini gampang. Ini ada dekingnya kalau yang satu ini, Dek. Dekingnya adalah, nah, kita buat dulu love-nya, the king. Kalau untuk menentukan sebuah kata dia berjenis kata sifat atau bukan, adik-adik bisa masukin ini. Lekatkan kata itu dengan kata paling. Lekatkan sebuah kata itu dengan imbuhan se. Terus ulangi kata itu. Dua kata dasar itu atau 2 KD kakak singkat ya. Dan akhirannya. Oke, ini dia. Simple. Nah. Oke, contohnya bagaimana sih Kak? Misalnya ada kata sipit. Sipit itu jenis kata apa sih? Kata kerja, kata sifat, atau kata benda? Maka kita uji di sini. Paling sipit bisa, sesipit-sipitnya bisa ya. Berarti sipit adalah kata sifat. Berikutnya, misalnya hitam atau misalnya kuning. Oke. Paling kuning bisa ya. Sekuning-kuningnya bisa. Oke, berarti kuning adalah jenis kata sifat. Clear ya? Mudah banget. Ini untuk jenis kata yang ketiga. Ada juga kata benda kerja sifat kata keterangan. Kata keterangan. Atau istilah linguistiknya adalah adverbia. Nah, yang dia ini merupakan sesuatu hal yang bisa digunakan untuk menghitung. Contohnya misalnya seekor, gitu kan? Sebutir.
ketiga, kelima, dan seterusnya. Gampang ya? Oke, 5 dulu untuk kelas 7. Ada jenis kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Sekarang mari kita lihat di soal. Kata berimbuhan yang berjenis kata benda adalah A. Keamanan. Kata benda kita lihat di sini di papan tadi ya. Di situ keamanan, berarti imbuhannya adalah kean ya. Ada nih di sini, kita simpan dulu. Oke. Berikutnya, opsi B, memasak. Memasak kalau kita lihat di jenis kata benda yang ada di papan tadi, ternyata nggak ada imbuhan me ya. Imbuhan me itu masuknya ke kata kerja loh, Dek. Ini dia. Oke, berarti opsi B adalah jawaban yang salah. Opsi C, sebutir. Sebutir ini kalau kita lihat tidak ada di jenis kata benda di papan ini adik-adik. Sebutir itu adanya di kata keterangan. Berarti di adverbia, bukan kata benda. Dan yang terakhir merah. Merah itu adalah jenis kata apa, Dek? Iya, benar sekali. Merah adalah kata sifat karena bisa diuji dengan dilekati kata paling dan dimasukkan di 2 kata dasar yang berulang ini, misalnya menjadi semerah-merahnya. Berarti merah adalah kata sifat. Opsi jawaban yang benar adalah opsi jawaban A. Oke. Gimana? Bisa ya, Dek? Untuk soal nomor 2 ini sangat mudah, asalkan adik-adik benar-benar memahami konsep dasar yang ini. Berikut the king-nya untuk memudahkan adik-adik menjawab soal-soal tentang jenis kata. Oke? Baik, kita menuju ke soal berikutnya. Nah, di sini ternyata soal yang muncul itu tentang pronomina. Pronomina itu adalah kata ganti loh adik-adik. Di sini soalnya kakak bacakan. Berikut adalah kata ganti orang ketiga tunggal kecuali diminta mencari kata ganti orang ketiga yang mencari kata ganti yang bukan kata ganti orang ketiga tunggal. Kita cari kecualinya. Oke, menarik sekali ini. Ini adalah soal persiapan PAS yang biasanya ini muncul pada jenis pertanyaan yang bersangkut paut dan tentang ciri kebahasaan. Oke, tentang kata ganti orang ketiga. Mari kita lihat ke papan. Nah, kakak bahaskan. Berbicara tentang kata ganti atau pronomina, kata ganti. Oke, ini kita kasih awan-awan dulu. Ada 3 loh ya. Ada 3. Pertama adik-adik, kata ganti orang pertama. Orang pertama. Atau kita singkat aja ya, O1. Nah, ada yang tunggal, ada yang jamak. Oke, nanti saya list saja. Ada orang kedua. Orang kedua di sini maksudnya bukan selingkuhan ya. Orang kedua di sini maksudnya adalah sudut pandang orang kedua atau kata ganti. Dan ada orang ketiga. Nah, ini lagi bukan perusak hubungan ya. Ini kata ganti maksudnya. Baik, mari kita lihat. Kalau dia minta orang pertama tunggal, gampang banget. Yang merujuk kepada diri kita sendiri. Misalnya aku, saya, beta, apalagi ana, gitu kan ya. Kalau jamak berarti lebih dari 1 nih. Jamak berarti pakai kami, rame-rame nih ya. Dan kita. Oke, itu kalau jamak. Kalau dia tunggal sendiri, kalau jamak berarti banyak, rame-rame. Berikutnya orang kedua. Orang kedua ini berarti menunjuk orang yang saat ini persis ada di depan kita. Contoh misalnya kalau dia tunggal, kamu. Tuh, orangnya ada nih di depan kita. Anda, jangan lupa kalau Anda harus kapital. Berikutnya saudara. Saudara mau kemana? Nah, ini berarti orang kedua nih. Oke, engkau. Nah, ini semua adalah tunggal. Orang kedua tunggal. Atau kita singkat misalnya, ini tadi O1, yang ini O2. Oke. Oke, kalau dia jamak lebih dari 1, kalian. Oke, ini dia. Kalian. Oke. Sedangkan orang ketiga ini kalau menunjuk kepada orang yang saat ini kita sebut dia ada di depan atau tidak
ada di depan kita, bisa jadi nggak ada di depan kita. Contohnya misalnya nama orang, nama, terus dia, bisa ia atau beliau gitu ya. Kalau dia jamak lebih dari satu, mereka. Orang ini boleh ada, boleh tidak di depan kita saat ini. Nah, inilah orang ketiga. Kita tulis dulu, O3. Nah, gampang ya bedainnya adik-adik. Orang pertama O1, orang kedua, orang ketiga. Sekarang mari kita lihat pada pertanyaan yang ada di soal. Berikut adalah kata ganti orang ketiga tunggal, kecuali ada beliau, kami, Elizabeth, dia. Yang mana yang paling mencurigakan? Beliau itu orang ketiga, Elizabeth nama orang juga ketiga, dan ada kata dia di opsi D juga orang ketiga. Hanya satu yang bukan orang ketiga tunggal, yaitu kami. Berarti jawabannya adalah B. Kami itu ada di mana sih, Dek? Kami itu ternyata ada di sini nih. Berarti kami itu adalah kata ganti orang pertama jamak. Oke. Jawabannya tadi apa? Lupa kakak. Jawabannya B ya. Jawabannya B. Ini dia. Mudah bukan? Kalau ditanya kata ganti atau pronomina, ingat saja konsep dasar yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal keempat. Di sini adik-adik, kalimat di bawah ini yang menggunakan kata keterangan tujuan. Ini simpel sekali adik-adik. Di sini biasanya teks prosedur kompleks atau teks yang isinya adalah petunjuk-petunjuk. Jadi ciri kebahasannya adalah menggunakan kata keterangan tujuan. Menarik sekali. Soalnya di sini sudah disajikan. Ada opsi A, pilihlah tanah di daerah sekeliling pohon, hingga D, isilah kembali. Berarti banyak tentang kalimat perintah ya. Mari kita bahas satu-satu adik-adik. Opsi A untuk keterangan tujuan, atau kita bahas dulu ya. Lihat di sini. Kalau diminta keterangan tujuan, sebenarnya sederhana. Adik-adik cukup melihat kata hubungnya. Nanti ada kata hubung khusus atau konjungsinya. Di Ganesha Operation menghafalkannya sangat sederhana. Kalau diminta kata keterangan tujuan, yang pasti adik-adik harus menghafalkan. Ada iklan nih. Tentu ingat di TV nih. Iklan ini. Apa nih bacaannya? Sugar gitu ya. Oke, tahu kan ya? Ada sering nongol di TV nih. Sugar ya, bukan gula. Nah, salah tulis jadinya. The King. Oke. Apa sih Kak sugar ini? SUGR. Ini adalah metode asosiasi biar menghafalnya sederhana. S di sini adalah supaya. U di sini adalah untuk. G, apa sih G ini? G ini adalah guna. Dan R yang ada di sini adalah agar. Tuh, enak banget. Jadi, kalau di soal mencari kalimat yang ada keterangan tujuan, pastikan adik-adik mencari konjungsi atau kata hubung yang bermakna tujuan, yaitu sugar, supaya, untuk, guna, dan agar. Mari kita kembali lagi ke soal. Opsi A, pilihlah tanah di daerah sekeliling pohon. Ternyata di opsi A ini tidak kita temukan ada konjungsi tujuan. Opsi B, perkuat mulut lubang dengan semen agar tanah tidak jatuh. Nah, ada kata agar ya, Dek. Kita save dulu opsi B ini. Ternyata di opsi B ada kata agar. Opsi C, mari kita lihat. Lubangi tanah dengan diameter 80-100 cm dengan menggunakan linggis bambu atau alat pengebor biopori. Yang D, isilah kembali dengan sampah jika volume sampah berkurang. Ternyata di opsi A, B, dan D tidak ditemukan kata hubung penanda tujuan. Artinya yang benar adalah opsi B. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi agar. Bagaimana? Ini juga sangat simpel bukan? Adik-adik bisa menghafal The King ini sangat mudah. Hafalkan saja sugar, supaya, untuk, guna, agar, untuk konjungsi bermakna tujuan. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal berikutnya. Nah, di sini
Disajikan kalimat tunggal yang tepat terdapat pada, berarti mencari kalimat tunggal deh ya. Jenis kalimat ada dua loh. Ada kalimat majemuk dan ada kalimat tunggal. Kalau kalimat tunggal berarti subjek predikat hanya satu. Sedangkan kalimat majemuk ada potensi untuk subjek dan predikatnya lebih dari satu, atau anak klausanya mengandung anak kalimatnya mengandung klausa, begitu, subjek dan predikat. Sekarang kita bahas dulu nih kalimat tunggal yang tepat. Berarti dia minta kalimat tunggal. Perhatikan di sini. Kalimat tunggal. Lawannya kalimat majemuk. Oke. Atau kita bagi aja dua ya. Jenis kalimat, ada kalimat tunggal, ada kalimat majemuk. Oke. Kalau kalimat tunggal hanya terdiri induk kalimat saja. Berarti ada induk saja dan induk kalimat saja. Oke, ada hanya induk kalimat saja. Kalau ditanya induk kalimat itu apa? Simple adik-adik. Induk kalimat itu adalah subjek dan predikat. That's it, hanya itu aja. Simple. Sedangkan kalimat menjemuk berarti di sini nanti terdapat induk kalimat. Ada induk kalimat. Induk kalimat. Berarti apa sih induk kalimat ini? Subjek predikat tadi ya. Ada S, ada P. Subjek predikat maksudnya. Oke. Terus ada anak kalimat. Ada induk, ada anak, begitu. Terdapat juga anak kalimat. Nah, ini dia. Kalau diminta anak kalimat berarti polanya sebagai keterangan. Kalau mencari keterangan, simpel adik-adik. Nah, muncul dekingnya. Kalau untuk melihat anak kalimat, biar nggak bingung ya. Anak kalimat itu berasal dari konjungsi. Nah, dari konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung. Kata konjungsinya konjungsi subordinatif ya, Dek. Oke. Nah, ini dia. Jadi jangan bingung. Anak kalimat itu berasal dari kata hubung. Oleh sebab itu, ketika adik-adik melihat soal tadi, mari kita lihat soalnya yuk. Perhatikan, kalimat tunggal yang tepat. Analisis satu-satu nih. Opsi A. Opsi A, petugas medis itu menghalau pasien tadi pagi. Ada nggak kata hubung di situ? Ternyata tidak ada kata hubung deh ya. Berarti kita simpan dulu opsi A. Tidak ditemukan konjungsi. Terdapat konjungsi. Berarti bisa jadi ini kalimat tunggal ya. Selanjutnya adik-adik, opsi B. Ketika berada di Jakarta, oke, langsung ketahuan di opsi B ini ada ketika. Kita tulis lagi, B. Ada ketika. Berarti ini kalimatnya bukan kalimat tunggal, tapi kalimat majemuk. Opsi C sekarang. Perkantoran yang ramai itu ditutup sejak diberlakukannya lockdown. Berarti ada kata hubung sejak. Ini juga kalimat majemuk, bukan kalimat tunggal. Opsi domba, kita lihat, untuk melindungi warganya, koma, sudah ketahuan. Di awal kalimatnya ada konjungsi untuk. Berarti opsi B, C, dan D, ini adalah kalimat majemuk. Di soal, diminta kalimat tunggal. Berarti jawabannya adalah opsi A. Itu dia. Terjawab bukan? Oke. Mudah banget. Selanjutnya adik-adik, kita ke kelas 8. Kelas 7 sudah puas dari tadi, kita sudah membahas tentang konjungsi, kalimat efektif, kita juga sudah membahas pronomina, kata ganti. Sekarang gantian yuk yang kelas 8. Kelas 8 di sini kakak sajikan soalnya. Ada kalimat-kalimat, ada 4 kalimat di situ. Pertanyaannya sudah di-highlight berwarna kuning adik-adik. Kalimat yang menggunakan frasa adjektif ditandai dengan nomor berapa? Tentang frasa. Adik-adik, masih ingat tentang frasa? Oke. Frasa, ada frasa nomina,
Ada frasa verba, ada frasa adjektiva. Oke, ini sudah dipelajari di kelas 7. Di kelas 7 dipelajari tentang jenis kata. Berarti kalau frasa, apa sih frasa? Frasa ini adalah kelompok kata. Kalau yang dinamakan kelompok kata, berarti dia tidak boleh satu kata ya. Kelompok kata. Dan hanya terdiri atas satu pola atau unsur kalimat. Oke, nggak boleh double ya, hanya satu aja. Bisa jadi subjek saja atau predikat saja. Nah, itu dia. Kalau ditanya tentang frasa, ya cukup dua ini saja. Dia kelompok kata dan dia adalah hanya terdiri atas satu pola atau unsur saja. Sekarang, kalau diminta tentang, ini dia. Nah, kalau diminta frasa nomina itu apa? Berarti intinya kata benda. Inti frasa itu adalah kata benda. Contoh misalnya, apa ya? Contoh yang intinya kata benda misalnya, sepasang sepatu. Mana yang inti, sepasang atau sepatu? Tentu saja intinya ada di sepatu. Umumnya ditandai sepasang ini dengan M, menerangkan, dan sepatu itu D, berarti diterangkan. Berarti intinya adalah sepatu. Ini adalah contoh kalimat, frasa nomina. Ada frasa verba, berarti inti frasa ini adalah jenis kata kerja. Inti kata kerja. Contohnya apa ya? Mari kita lihat. Misalnya ada kata sedang. Sedang belajar. Mana intinya? Sedang atau belajar? Belajar ya. Sedang ini M, menerangkan. Belajar ini D. D itu adalah diterangkan. Berarti intinya adalah belajar. Sekarang adjektiva sama saja. Berarti intinya harus berupa, intinya adalah kata sifat. Oke. Mari kita lihat. Nah, pada contoh berikut nih ya. Sangat cantik. Tukiem sangat cantik. Nah, sangat cantik ini kita tandain ya. Yang mana intinya, sangat atau cantik? Mari kita garis dulu. Sangat ini M yang menerangkan dan cantik ini adalah D yang diterangkan. Berarti intinya ada di cantik. Karena cantik adalah kata sifat. Sekarang kita lihat lagi ke pertanyaan. Oke, di soal kita lihat ada 4 kalimat di sana. Soal nomor 1, sangsaka merah putih merupakan benda wajib yang selalu mengisi upacara bendera. Maka tidak kita temukan kata sifat ya, Dek. Bagaimana dengan kalimat nomor 2? Paman mulai mengecat tembok rumah yang telah lama. Tuh, ada kata lama. Berarti kalimat nomor 2 ini termasuk ya. Kalimat nomor 2. Nah, kita tulis dulu biar nggak lupa. Kalimat nomor 2 ini ada kata telah lama. Oke, lanjut. Kalimat nomor 3. Prima sangat pandai. Oke, ada kata sangat pandai. Ini juga termasuk kata sifat ya. Nice. Kalimat nomor 4. Liburan tahun depan kami berencana ingin mengunjungi Pulau Dewata. Tidak kita temukan kata sifat di sana. Otomatis ada 2 kalimat yang mengandung kata sifat. Oke, berarti kalimat 2 dan kalimat 3 inilah yang merupakan frasa adjektif. Apa itu frasa adjektif? Frasa yang di dalamnya ada kata sifat. Berarti frasa yang berasal dari kata sifat. Jawabannya adalah 2 dan 3. Berarti opsi bravo B. Ini dia jawabannya. Mudah kan? Oke. Soal pertama untuk kelas 8 tentang frasa. Bagaimana? Asik adik-adik ya? Kita lanjutkan di soal berikutnya. Oke. Di sini adik-adik ada sebuah percakapan dialog antara Ening, Sasya, dan Embun. Ening, Sasya, Embun. Mereka ngobrol-ngobrol. Dari obrolan mereka ini muncullah soal. Soalnya tentang konjungsi temporal. Waduh, sudah pernah ya belajar konjungsi temporal adik-adik? Kata hubung yang bermakna waktu. Oke, konjungsi temporal. Mari lihat ke papan. Konjungsi temporal.
Apa sih maksudnya? Berarti konjungsi atau kata hubung yang di dalamnya ada waktu, penanda waktu, bermakna waktu. Contohnya, kalau di GO itu gampang ngapalin ini. Ada 6 huruf S ditambah tenaga kerja wanita atau TKW muncul di kingnya. Praktis, adik-adik nggak perlu repot. Hafalkan saja ini. 6S plus TKW untuk the king soal ini. Apa sih Kak maksudnya? Kakak jelaskan satu-satu. Ada 6 huruf S, yaitu yang pertama sebelumnya. S berikutnya lawan dari sebelumnya, setelah. Sinonimnya sesudah. S keempat saat. S kelima sejak. Sewaktu. Oke, 6 aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan S-nya? Berikutnya TKW. T tatkala. K-nya ketika. W waktu. Nah, jadi pas kan TKW. Berarti ini metode asosiasi 6S plus TKW. Sekarang mari kita lihat soal. Kalau diminta konjungsi temporal, mana sih yang mengandung kata keterangan atau konjungsi yang bermakna waktu? Kita lihat baris percakapan Ening, satu, Sasya, Embun, ternyata ada di percakapan keempat dari Ening. Setelah itu, berarti itu ada di kalimat nomor 4. Jawabannya adalah setelah itu. Setelah itu termasuk penanda waktu. Ini dia. Berarti opsi jawabannya adalah kalimat keempat, yaitu opsi bravo. Gimana? Gampang kan, Dek? Mencari konjungsi waktu, penanda waktu itu lihat saja 6S plus TKW untuk menjawab, mudah menghafalnya ya. Menjawab soal ini cukup hafalkan 6S plus TKW. Konjungsi temporal ada di kalimat keempat, yaitu setelah. Oke, berikutnya. Masih di soal teks yang sama adik-adik. Kalau kita lihat di teks percakapan ini, dan soalnya di sini unik, dia meminta kalimat yang menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh ditunjukkan pada nomor berapa. Ini sudah kita bahas di awal tadi tentang penggunaan kata sifat. Jadi di kelas 7 dan kelas 8 kata sifat selalu muncul kalau kita lihat ya. Baik, mari kita lihat lagi penggunaan kata sifat. Kakak khususkan materinya, kata sifat. Masih ingat apa istilah linguistiknya? Adjektiva. Oke, biar nggak bingung nih nentuin kata sifat itu adik-adik, hafalkan saja yang pertama dilekati awalan ter atau paling, amat, itu samalah. Superlatif maksudnya itu ya. Atau gunakan pendekatan yang berikut. Lekati awalan se, ditambah 2 kata dasar, ditambah akhirannya. Ini dia. Oke. Melalui 3 indikator ini, adik-adik bisa menentukan kata mana yang merupakan kata sifat. Mari kita lihat. Dari Ening, Sasya, Embun, di baris 1, 2, 3 ternyata tidak ditemukan kata sifat. Di sini untuk menggambarkan tokoh itu ternyata ada di kalimat terakhir. Coba kita perhatikan. Sasya bilang begini, gimana nggak menang? Dia memang cantik, bersih, baik pula, plus pintar. Disitulah muncul kata sifat 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata sifat muncul di kalimat terakhir. Oke, ada di kalimat berapa itu? Kalimat 5. Berarti di kalimat 5 ini ada di opsi jawaban A. Itu dia jawabannya. Mudah banget nih. Sip. Oke. Sudah selesai ya untuk jenis kata sifat. Mudah banget. Kita ke soal nomor berikutnya. Oke. Sebentar. Di sini soalnya unik sekali. Nah, soal nomor 5. Skip, oke. Nah, skip lagi.
Habis ya? Habis. Oke. Baik adik-adik, itulah tadi pembahasan soal, dimulai dari pembahasan soal TPS untuk UTBK SBMPTN kelas 12. Ada juga soal pembahasan untuk kelas 7 dan kelas 8 dengan pola persiapan akhir semester. Semoga bermanfaat adik-adik. Senang sekali kami bisa memberikan materi pembahasan ini. Adik-adik tetap stay di rumah ya. Selalu jaga kesehatan, semoga sehat selalu sekeluarga di rumah. Sampai ketemu di Ganesha Operation. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda seorang perokok, kurang berolahraga, punya pola makan buruk? Hati-hati pengentalan darah. Darah yang mengental bisa berakibat buruk bagi kesehatan. Aliran darah ke seluruh tubuh menjadi tidak lancar. Pasokan oksigen ke sel-sel tubuh terhambat, menimbulkan penyakit ginjal, stroke, serangan jantung, berujung pada kematian. Cegah pengentalan darah segera dengan tas bidang gelang batu Dwi Samosok dari Korea. Al Muslim Platinum terdiri dari untaian Dwi Samosok berjumlah 99 butir dengan bandul berukir kaligrafi berlafazkan Allahu Akbar. Sebuah mahakarya